Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, ya. Hari ini kita akan bahas tentang ketika aku hampir menyerah. Apa judulnya? Di awal tahun kita bahas persoalan seperti ini karena hati-hati dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita mengatakan, aduh, aku mah gak mampu, maka Anda tidak akan mampu. Tapi kalau insya Allah saya bisa melewati ujian ini, maka Anda akan bisa melewatinya. Jadi katanya, ketika pikiran kita positif, maka energi yang ada di tubuh kita akan betul-betul positif. Itu sebabnya kenapa Islam menyuruh kita untuk husnuzon dalam doa. Ya ayuhan nas ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Wahai manusia, berdoa kamu dan kamu kudu yakin doamu dikabulkan. Karena kalau kita yakin husnuzon, ya, insya Allah energi baik itu akan muncul. Kalau saya tanya misalnya Ustadz Daan, sudah berdoa? Udah. Gimana Ustadz? Nggak tahu ya, nggak tahu dikabul, nggak tahu enggak. Nah, energinya turun. Tapi kalau insya Allah Ustadz, saya yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik untuk saya. Nah gitu. Jadi memang di awal tahun ini kita bahas tentang ketika aku hampir menyerah, maksudnya tahun 2024 kamari. 2024 kamari hampir menyerah, ya. Menyerah, jangan menyerah gitu. Bapak Ibu, kenapa Anda di tengah perjuangan yang dahsyat kok bisa datang ke sini? Karena Anda nggak menyerah. Tahu nggak? Teman Anda ada yang menyerah. Nah itu jika eka hutan. Balik lagi. Padahal cuma tinggal belok. Ya kan? Tapi kan kayaknya nyasab nih. Nah gitu. Jadi teman-teman, jangan lupa pikiran kita kudu positif. Pikiran kita kudu yakin, insya Allah dari pikiran yang yakin, dari pikiran yang positif, akan keluar kalimat-kalimat yang positif, akan lahir energi-energi yang berlimpah. Ya, itu sebabnya kenapa kalau kita nengok orang sakit, kudu dikuatkan. Insya Allah teteh damang, ya. Nanti minggu depan kuat ngaji ke MPI sama saya ya. Damang, sehat teteh teh, gitu. Jangan sampai dijatuhkan mental. Teteh teh juga teh aya harapan itu. Karena tetangga saya sakitnya sama seperti ini, 2 hari yang lalu teh meninggal. Teteh sakitnya 3 hari. Teteh ini udah hari keberapa? Kedua, KDA. Ya. Kayak kita waktu kecil dulu, plug jatuh. Saya ingat kalau plug jatuh, ku emak teh, lutut teh, kuat, sok kuat. Jadi kuat padahal nyeri. Oh kuat. Kau di lidah, kan gitu. Lidah orang tua mah jimat. Ludah kamu butut enak. Ya, kok orang tua mah kan cuduk melendung. Nya bae da ku indungna. Mun ku kamu aku enggak mau. Mun ku kamu aku enggak mau. Ku mah tenan. Ya, anger melendung. Anger melendung tapi kuat gitu kan. Nah pernah kan ngalamin gitu ya. Nah saya kalau jatuh ku masuk dikitu kan. Ya. Jagoan cenah sok budak mah jago. Lumpat deh. Bercingket orang. Nah nggak, itu contoh sederhana bahwa memang kalimat itu doa, omongan itu doa. Makanya hari ini di awal tahun ini kita akan mengevaluasi, boleh jadi kemarin kita hampir menyerah. Kita nggak boleh menyerah.
Karena yang namanya hidup itu akan ditandai dengan fluktuasi, naik, turun. Itu ciri hidup. Life is never flat. Hidup mah nggak begini. Ini ya kan gitu. Ibu Aina ker semangat kan kyo. Datang. Kata hoream. Nah, tapi Anda paksakan kan? Datang lagi. Jadi memang hidup mah fluktuatif. Ya, naik turun. Nah, sebenarnya naik turun nggak masalah, asal kecenderungannya istilahnya teh gini, ada fluktuatif progresif, ada fluktuatif degradatif. Makhluk macam apa itu? Nah, ada fluktuatif progresif. Fluktuatif progresif itu gini, ya, naik 3 turun 1. Naik 4 turun 2. Naik 5 turun 3. Ya, naik 7 turun 3. Kalau diambil garis yang panjang, naik apa turun? Itu namanya fluktuatif progresif. Fluktuatif progresif teh naik turun. Tapi kalau diambil rentang yang panjang, dia naik. Ya, ari stabil mah kieu teh nah itu konstan. Kalau fluktuatif progresif mah saya bilang naik 2 turun 1. Tapi begitu turun 1 naik 3. Ya. Turun 2, naik 6, turun 3. Kan gini terus. Gitu kan? Itu namanya fluktuatif progresif. Kalau fluktuatif degradatif mah gini. Naik 3 turun 6. Nah, kita set nyep. Ya kan, naik 4 turun 8. Terus, nah jadi kan, nah gitu ta. Maka yang terjadi menurun, naik turun tapi menurun. Itu fluktuatif degradatif. Jadi sebenarnya fluktuasi itu nggak masalah, asal progresif. Fluktuatif naik turun tuh nggak masalah, tapi kecenderungannya naik gitu. Karena hidup mah nggak begini Pak, Bu, nggak naik misalnya tina 1, karena 2, karena 3, karena 6, karena nggak gitu hidup mah, nggak gitu, hidup mah 2 naik turun 1, ya gitu, naik 3 turun 6, cut kahanap tapi naik 8, nah kan 8 turun 5, naik 10 turun 3, tapi finally ujungnya gitu. Iman tuh kudu gitu. Karena makanya kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang. Tapi walaupun naik turun, kudu kecenderungan umumnya naik. Gitu maksud saya. Ya. Jelas Pak Bu? Nah, jadi yang namanya hidup mah tidak datar. Yang namanya hidup mah naik turun. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan itu kami putar antar manusia. Ya roda, namanya roda. Ada di atas, ada di tengah, ada di bawah. Terus aja begitu, itu roda. Kalau bahasa Qur'annya begitu. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan itu kami putar di antara manusia. Nah, tapi saudara-saudaraku tercinta, ada orang yang di saat naik, turun. Nah, turunnya itu kemudian membawa dia kepada keputusasaan. Kan ada naik, turun. Nah, pas turunnya teh ada di keputusasaan. Padahal boleh jadi harusnya ketika turun itu harusnya jadi pelajaran untuk naik gitu. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, menurut Anda dalam hidup ini ada saat kita capek, menyerah gitu? Ada. Kira-kira kenapa ada saat kita capek, menyerah, asa nggak ada energi gitu? Kadang ada kan ngalamin gitu. Kira-kira itu penyebabnya apa? Banyak faktor. Bisa saja karena hilang dukungan. Nah, jadi manusia mah kadang butuh dukungan. Ya kan? Hilang dukungan.
Atau suami wae ka masjid ku istri, aduh insaf nih ye. Terjadi ke masjid teh. Kabayang teh, suami Anda teh tara ke masjid, tara sholat, tiba-tiba pakai baju koko bodas, kopea di sarung. Ayah, kemana ya malin Idul Fitri? Nah, kan biasanya kan suami Anda mah Idul Fitri gitu teh. Ente, ayah lohor, aduh insaf. Cie insaf nih, kabayang teh. Ya ngedrop itu. Jadi maksud, padahal suami ibu teh mau baik. Jadi ternyata ibu, orang itu kadang menyerah dikarenakan kurang dukungan. Setuju nggak? Iya, kurang dukungan. Ya. Teh dimakan. Nanti aja. Lagi saum Senin Kemis. Meni rajin-rajin toing atun. Rancangan abdi ge mah. Ya kan? Jadi artinya kita kudu sadar sesadar-sadarnya betapa dukungan itu kadang diperlukan. Ya. Bagi orang yang udah advance seperti Ustadz Aan, itu tidak perlu dukungan dia. Mau ke MPI, ya kan, hujan, angin, dordar gelap, ya. Tidak bahkan ku temen teh odo insaf nih ye, insaf. Jalan, karena sudah settle. Nggak ngepek, kan gitu. Tapi kan tidak semua orang itu tahan seperti itu. Ya kan di antara Anda, mun babaturan teh datang, henteu dia teh. Terus dandan segala macam, ya kan gitu. Terus WA ya, teh, tos OTW, aduh kayaknya nggak jadi pergi, mertua datang, oh langsung dibongkar deh ya tuh. Jujur ada teh di sini nu kitu, eta teh apa butuh belajar terus ya. Karena orang kalau sudah kuat, dia kadang-kadang udah gak perlu dukungan gitu. Nah tapi memang pada awalnya manusia mah butuh dukungan, butuh support, ya kan gitu. Itu manusiawi banget. Namun ada titik di mana orang seperti teman-teman di sini mah udah gak usah gak perlu dukungan, kelihatan sekali kan gitu. Nah gitu. Nah Bu, jadi kadang orang itu menyerah karena tidak ada dukungan. Ada orang tertentu yang memang kalau tidak ada dukungan dia menyerah. Karena itu hati-hati kepada anak-anak kita, ibu kepada suami ya kan. Itu dukungan tuh perlu. Mama, aku bahasa Inggrisnya nilainya 6. Sayang, belajar terus. Bahasa Inggris bukan segalanya. Ada yang bahasa Inggrisnya butut bisa jadi presiden. Ada yang bahasa Inggrisnya butut, ada yang jadi presiden. Kalau AA bahasa Inggris jelek, yang penting AA belajar. Sok belajar terus nak. Gitu. Mulai mama aku bahasa Inggris nilainya 6. Bodoh jika bapak kamu dah. Bapak kamu ge bodoh ada 3 Garut dah. Disebut di daerah nate. Nah jadi ada saat supaya tidak menyerah, kita itu ngasih support. Gitu loh Bu, Pak. Jadi kenapa orang menyerah kadang tidak ada dukungan. Ya, kata Anda teh, saya mah tanpa dukungan. Iya, Anda mah udah advance. Bagi orang yang sudah settle, ya tanpa kayak gini olahraga. Kalau sudah terbiasa mah teu kudu aya dukungan. Karena aya Anda mah olahraga teh mun aya batur. Aya tadi dia baru olahraga mun aya babaturan. Ya, kalau enggak ada babaturan mah mama teu olahraga, Ani jeung Ina teu init. Ibu enggak jadi olahraga karena Ani jeung Ina enggak olahraga. Tapi ada juga Ina Ani teu olahraga, ya Anda mau olahraga weh, jalan kaki kan gitu. Nah jadi memang jujur dalam hidup itu kadang menyerah dikarenakan tidak ada dukungan. Maka tugas kita kudu menjadi supporter dalam
kebaikan. Kudu jadi penguat dalam kebaikan, ya. Apalagi pada murid-murid kita, anak-anak kita, ya, gitu. Hati-hati jangan sampai dijatuhkan mentalnya, ya. Mama, aku mah nggak bisa gambar, dan gambar nete cuma matahari, gunung, sama sawah, jalan. Ya, atuna semuanya juga punya keahlian, ada ahli ngagambar, ya. Ada ahli itu, ada ahli ini. Sok mamah yakin kamu gambarnya jelek, mungkin kamu matematikanya bagus, mungkin kamu nanti hafalannya bagus. Jadi cari yang membuat dia tuh percaya diri gitu, ya. Nah, terus yang kedua, menyerah itu muncul karena merasa tidak berguna. Bu, kita lagi mengidentifikasi kenapa orang menyerah. Satu, karena tidak ada. Yang kedua, merasa tidak berguna. Apa atuh dah aku mah? Nah, ya, apa aku mah apa atuh dah. Jadi merasa tidak berguna. Makanya bapak-bapak, omongan kita ke istri itu kudu membuat dia merasa berguna. Ya, mah, makasih ya Allah, ini masakan nih beragam begini. Itu membuat ibu merasa berguna. Ya, mah. Makasih ya baju ayah meni rapih gini. Nah bapak teh tong cicing weh. Ngomong. Komen. Nah sih susah. Itu teh supaya istri merasa berguna. Mama, istri teh Pak lagi baru pulang olahraga, pakai sepatu olahraga, pakai nih. Mah, tahu nggak mah, obat paling mujarab itu bergerak mah. Ayah mah seneng kalau lihat mama olahraga teh. Ngomong. Komen. Supaya istri merasa malah ulah ya mah. Di mana olahraga? Terubah badan gitu. Olahraga. Asa tengaruh cek ayah mah. Apa? Maka istri olahraga merasa hati-hati loh bu, anak kita juga kudu merasa dia berguna. Gitu. Mama, aku rankingnya gak masuk 10 besar. Ih sayang, mama mah ku kamu rajin belajar aja udah seneng mama. Gak usah mikirin ranking lah gitu. Ada yang gak jelas rankingnya jadi presiden, kumaha kamu. Rankingnya nggak jelas, bahasa Inggrisnya teu jelas, jadi presiden. Ya kamu mah, ya gitu. Jadi artinya teman-teman kita ini kudu membuat orang itu merasa berguna. Ini penting nih, ya bapak ngomong, komen, supaya istri merasa berguna. Istri ngepel gitu. Aduh mama, ya Allah, ya ini mah pisurgain mama. Gitu ngomong. Bapak mah cicing, kieu manyun gitu. Bu, pasti ibu seneng kalau ini gini. Kudu dibikin orang itu merasa berguna itu tuh. Begitu orang merasa tidak berguna, saya mah naon dah gitu kan. Nah itu teh gampang menyerah. Nah anak-anak kita ini kudu selalu diposisikan dia teh berguna. Ya Allah, bikin mamah bangga teh, ya dipeluk, gitu kan. Padahal tepira juara di 17 Agustus. Juara makan kerupuk. Wah, dah. Ya, juara makan kerupuk, peluk ya kan, hebat. Karena seumur hidup mana kan pernah juara. Ya kan? Jadi di rumah teh enggak ada satupun nu kitu teh apa? Piala. Kecuali waktu 17 Agustus kemarin. Iya, eta juga juara makan kerupuk. Bikin
Bikin dia berguna. Aduh mama seneng sekali. Juara makan kerupuk. Gitu. Bu, sederhana ente. Tapi sayang, dengar baik-baik. Itu teh mantap sekali tuh. Ya. Bikin suami ibu merasa berguna. Ayah makasih ya. Ayah udah bekerja keras. Ya, makasih ayah ya. Dah kalau ayah nggak bekerja keras mah merenan mamah teh nggak bisa ke MPI. Kan ke MPI teh kedah bayar ongkos teh. Merenan kalau ayah nggak kerja keras teh anak-anak teh nggak bisa sekolah. Ayah makasih ya. Itu membuat suami Anda merasa berguna. Kan Anda mah tara ngomong. Ngomong. Ibu mah nu penting mah laik teu kudu ngomong. Ngomong supaya suami Anda merasa begitu orang tidak merasa berguna, eta teh gampang menyerah. Jadi kenapa orang menyerah? 1, kurang duku. 2, yang ketiga, membandingkan diri dengan orang lain. Hati-hati loh. Jadi membandingkan diri dengan orang lain. Matak bu, ibu gak boleh membanding-bandingkan diri ibu dengan orang lain. Apalagi membandingkan suami ibu dengan mantan-mantan ibu. Atau membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Please, jangan suka membandingkan. Karena membandingkan itu tidak adil. Saya ulangi, membandingkan itu tidak adil. Saya punya 3 anak. Tidak boleh anak pertama dibandingkan dengan anak kedua. Karena 3 anak saya punya sifat yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya minat yang berbeda, punya kesukaan yang ya kan? Begitu. Misalnya anak kedua mah ngomong, jago teh ngomong. Ya. No action manehna mah. Nah, hari anak yang ketiga mah tara ngomong, tapi action. Kan saya nggak bisa bandingin. Ya, jadi kenapa orang suka menyerah? 1, tidak ada dukungan. 2, merasa tidak berguna. Hati-hati itu. Yang ketiga, membandingkan. Ibu please, walaupun niat ibu baik, jangan suka membandingkan anak ibu dengan anak orang lain. Walaupun niatnya baik. Ya, tahu kan teman mama, Tante Ella? Ya, Tante Ella teh anaknya sama kayak kamu, SMP kelas 2. Anaknya Tante Ella itu, mamah ke rumah piala namanya banyak. Piala juara pidato bahasa Inggris, juara itu juara ini ya. Hari apa? Baru kemarin kan juara makan kerupuk. Sayang, tahu nggak? Anak Anda itu bisa membuat dia menyerah. Karena Anda membandingkan. Tidak boleh membandingkan. Tapi menokohkan boleh. Menokohkan begini misalnya. Ya, belajar yang benar. Ya. Guru mamah ya, itu dari pesantren. Sekarang dia sudah sukses. Guru Anda. Jadi biar dijadikan teladan, paham gak? Kan bukan membandingkan kan? Belajar yang benar. Mama punya guru ya. Gitu. Kan jauh tuh. Tapi guru Anda. Sekolot berarti kan. Jadi dijadikan. Sekolah kan gitu. Nah, jadi artinya itu mah menjadikan seorang sebagai model. Belajar yang benar. Mama diajarin sama Ustadz Aan ya. Ustadz Aan mah ngajar 2 jam gak kerasa. Dia nyawain lu capek sendiri. Ustadz Aan yang capek. Pokoknya mah ya. Mama punya guru guru ngaji. Ustadz Aan. Hebat ya. Sok belajar gerak. Gitu. Anak Anda SD. Ya kan dibandingkan dengan Ustadz Aan, bukan dibandingkan tapi biar jadi Ustadz Aan teh role model. Ya nggak masalah. Tapi kalau sederajat, selevel itu nggak boleh. Karena membandingkan itu tidak adil. Bapak dengar ya, jangan suka membandingkan istri bapak dengan sekretaris di kantor. Please deh. Mah,
Coba mama olahraga ya. Sekretaris ayah si Ella ya. Mah. Body nama pengker juga buras mama. Badan teh pengker mah kayak buras atuh. Ya kan gitu. Kan mama mah kayak timbal. Buras dibandingkan jeung timbal. Buras makan pengker. Ya wajar dong. Sekretarisnya umur 27, istrinya 47. Kumaha sih? Ya kan? Jadi tidak head to head. Tapi membandingkan itu nggak boleh. Siapapun tidak boleh membandingkan. Ya, kecuali pada benda, HP ini dibandingkan dengan HP ini, laptop ini dibandingkan, kan itu mah benda yang tidak punya nyawa, yang tidak punya ruh, yang tidak punya perasaan. Tapi manusia mah nggak boleh membandingkan. Dan Anda juga tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Nggak usah. Saya jadi diri saya. Saya tidak mau membandingkan dengan siapapun. Misalnya, biarin saya mah jadi diri saya. Emang saya mah begini stylenya. Emang kemampuan saya mah begini. Gitu. Tapi bahwa saya kayaknya saya kudu belajar baca Quran tuh ke Ustadaan. Nah itu mah kan saya belajar. Tapi membandingkan saya dengan Ustadaan jelas beda. Ya, coba beda banget kan? Nah, kan? Iya, maksudnya kemampuan bacaannya. Kemampuan bacaan saya kalau disuruh baca oleh Ustadaan, ya, karena bidang saya bukan qiraah, pasti satu ayat teh sudah salah. Baru a'udzubillah saja salah. Kan gitu. Ya, ulangi. Tapi maksud saya apa? Tetap saya adalah saya. Ustadaan adalah Ustadaan. Dua orang yang berbeda. Maka saya tidak pernah membandingkan diri saya dengan orang lain. Nggak pernah. Tapi saya belajar dari orang lain perlu. Ibu tidak perlu membandingkan diri ibu dengan tetangga ibu. Nah hanya tetangga itu mah glowing. Ari abdi mah make naonnya. Ya, orang taroskeun gitu kan. Gitu. Cik tetangga teh ada aja. Nah, tahu nggak? Sekarang ini banyak yang gampang menyerah karena begitu bangun tidur, Anda sudah membandingkan diri Anda dengan apa yang ada di IG. Ini resep salaki batu rumah. Salaki orang mah bari dilihat. Ibu begitu bangun tidur pagi-pagi, ibu lagi nyiapin sarapan, ibu lihat di IG ya, orang lagi olahraga, bermandi keringat, ari salaki goledag sehari kita, kieu kan, kita bari kieu. Ini beda pisan ya Allah. Nah, atau bapak ya gitu. Begitu pagi-pagi lihat IG ya. Istri mah baju rarawing ya kan gitu. Rambut teu jelas, duka model naon lah iket nanti segala macam. Ari nu dina IG. Nah, hati-hati. Jadi yang ada di tangan kita kadang-kadang jadi pembanding itu. Maka katanya banyak orang yang sekarang ini putus asa, menyerah. Karena secara tidak langsung tiap menit dia ada membandingkan. Membandingkan ya gitu. Anda boleh lihat saja tapi jangan kemudian membandingkan gitu. Jadi kenapa orang gampang menyerah? Satu, tidak ada dukungan. Dua, terus yang keempat, kecewa. Nah, kecewa Bu. Orang bisa menyerah karena kecewa. Kata suami teh kieu, mah pokona nanti kita piknik. Nah, kalau ada uang. Pas ada uang teh meuli HP salah kita. Ya. Ibu, nanti kita liburan. Ya. Jangan jauh-jauh ke Tangkuban Parahu. Bener ada uang teh. Kalau Kak mah kayaknya gak jadi ke Tangkuban Parahu teh. Da ayah kan beli HP. Oke.
Tahun berikutnya, mah kita piknik. Insya Allah ke Taman Safari. Cek ibu teh dina hate. Taman Safari. Tangkuban Parahu teh jadi. Sampai suami ngomong apa, Anda mah geus teu percaya. Tak eta teh bagian dari kecewa. Aya teh di dieu nu kitu. Aya? Swear. Ada? Bu, udah maafkan sajalah. Jadi kadang-kadang, mata bapak-bapak dengar nih. Jangan suka ngomong kalau tidak akan berwujud. Apalagi jadi ayah nih, dengar baik-baik. Jangan suka janji sama anak. Mendingan kasih surprise. Misalnya kita nih, saya misalnya. Nanti ya, Desember kita liburan. Bari enggak lagi. Nanti ya, kalau liburan bulan Juni ya. Juni Ustaz liburan? Juni nanti pas liburan Juni kita piknik ya. Anak teh nanya, ayah gimana? Aduh ayah teh gak bisa cuti na gini-gini. Kabayang teh tiap liburan bapakna ngajanjikeun tapi bapakna ngabatalkeun. Bapak itu lama-lama anak kecewa. Kalau udah kecewa nanti tidak trust, tidak percaya. Matak jadi ayah mah mendingan jangan janji. Gak usah janji. Ku ibu, ku bapak geus disiapkeun. Ya kayaknya aku harus cuti begini. Nah begitu libur, teteh alhamdulillah papa ada rezeki. Nanti besok kita piknik ke Taman Safari ya. Nanti malam packing gitu. Ayah berapa malam? PPW. PPW packing cek anak teh packing lumayan ketang lumayan. Nah gitu. Jadi ternyata kalau kita sering janji, Bu, orang tuh kalau udah kecewa mati rasa. Ayat tadi dia mati rasa. Astagfirullah Bapak. Ya, kumaha ya? Aya wae itu. Anu mati rasa aya, anu kecewa aya. Jadi ternyata kita ini enggak boleh janji-janji sebab itu bisa membuat kecewa. Kalau kecewa nanti sudah enggak ada harapan. Jadi menyerah lah. Gini, mah nanti kita umroh. Lah umroh. Kamari ka Tangkuban Parahu terjadi ka Taman Safari terjadi umroh. Komo cek orang Ciamis mah lebok tak umroh. Lebok tak umroh. Cek orang Ciamisnya gitu dah. Duka tak cek orang Bandung naon tah. Iya gitu. Leg-leg tahu umroh. Leg-leg tahu umroh. Nah, jadi memang ya. Bapak Ibu, saya lagi cerita apa sih? Penyebab munculnya menyerah. Jadi kenapa kita menyerah? Mungkin tidak ada dukungan. Mungkin karena kita tidak merasa berguna. Mungkin karena kita suka dibanding-bandingkan, ya. Mungkin karena kecewa. Nah, terus ada juga orang menyerah itu karena tidak percaya diri. Iya, nggak pede. Nah, kurang pede itu juga dibentuk oleh lingkungan. Ya. Kurang percaya diri. Ayat mau diajak ngaji teh nggak pede. Hayu teteh ngaos, isin. Ada nggak? Anda punya temen misalnya gini, teteh, hayu ngaos, isin. Engke teh seueur nu solehah di ditu mah abdi mah jalmi kieu, isin abdi mah isin. Pasti seueur nu solehah, padahal nu hadir teh nu bermasalah semua. Nah kan gitu. Teteh, ayo ngaos, isin. Pasti itu mah sadana soleha, padahal ditaratau atuh. Nah maksudnya kadang-kadang orang karena tidak percaya diri itu menyerah. Nah balik lagi omongan kita itu kudu memotivasi.
insya Allah AA bisa, AA mampu, teteh pinter, teteh bisa. Harus gitu, supaya dia self confidence, percaya diri. Karena orang kalau udah percaya diri, kemampuannya keluar. Ya, pernah nggak Bapak Ibu misalnya dulu ujian skripsi gitu, karena nggak percaya diri, padahal di rumah hanya uji coba, ya coba ayah tanya tentang ini. Oh, jadi si Bapak Ibu jeung adik nanti jadi penguji di luar. Ujian skripsi, ya kan gitu. Pas ku dosen ditanya teh, apa inti dari penelitian saudara? Maksud Bapak PT Inti? Maksud Bapak PT Inti, penelitian saya bukan PT Inti Pak. Bukan saudara. Apa inti dari penelitian saudara? Inti. Kalau orang gak percaya diri, tapi nu percaya diri mah ngaco GPD. Kan apa inti dari penelitian saudara? Kesimpulan saya adalah naon? Ditanya inti jadi kesimpulan 1, 2, 3. Bukan inti dari itu intinya saudara. Jadi dosen disebut saudara. Nah, kan gitu. Kan gitu. Ya. Kata dosen teh, saya nanya inti. Ya itu yang saya jelaskan pada saudara. Saudara, itu PDT. Tapi wah, sampai akhirnya diuji teh dosen-dosen kemana? Karena PDT. Nah, jadi intinya adalah teman-teman, omongan kita kudu membuat orang tuh percaya diri, ya kan gitu. Ini ada penelitian Bu, mun ibu masak teu enak, tapi ku suami sok dipuji, maka ibu lama-lama bakal enak masakannya. Mah, enak. Mah, enak. Maka ibu pede. Masak deui. Tapi bener akhirnya enak. Tapi kalau ibu masak sekali, lodeh kolak ya teh. Apa? Lodeh? Kolak ah. Apa yang terjadi? Ibu mau masak lodeh teh deg-degan. Akhirnya ibu masak yang lain deg-degan. Apa yang terjadi? Ibu teh bisa masak. Jadi orang katanya, Bapak dengar ya, kalau istri kita masak, puji. Percaya, nanti dia benar-benar jadi bisa masak. Karena Anda suka muji, aduh makannya enak, makanannya enak. Jadi si istri teh berusaha semakin baik. Nah, tapi kalau Bapak tidak pernah memuji, ya istri Bapak tidak akan berjuang. Jadi ternyata betapa pentingnya penghargaan untuk munculnya percaya diri. Menghargai itu akan membuat orang percaya diri. Nah, begitu orang itu tidak percaya diri, maka kemungkinan dia menjadi mudah menyerah. Jadi kenapa orang itu penyebab munculnya menyerah? Bisa kurang dukungan, merasa tidak berguna, suka dibanding-bandingkan, terus kecewa, terus yang terakhir, kenapa orang suka menyerah? Sering kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Jadi kenyataan tidak sesuai dengan realitas. Jadi kalau terlalu sering kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, lama-lama menyerah. Ya. Nah, makanya poin ini akan dikuatkan dengan dukungan. Jadi gini maksud saya teh. Kalau kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, itu teh bisa menyerah. Saya misalnya keinginannya pokoknya tahun 2024 kamari hafal juz amma. Pas dites sama Ustadz Aan, ya, nu apal teh genep surat tina juz amma. Nah, cuma 6 surat dari juz. Nah, cek saya teh, pokoknya tahun 2025 saya nambah lagi. Tahun 2025 pas dites di bulan Desember, ternyata nambahnya cuma 1 apa 2 surat. Nah, karena kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, itu lama-lama saya bisa menyerah. Ya enggak? Kecuali saya selalu didukung. Oh, Pak Amal alhamdulillah 1 tahun 2 surat.
ada murid saya yang lain 1 tahun itu setengah surat. Akhirnya makanya kenyataan tidak sesuai dengan keinginan atau keinginan tidak sesuai dengan kenyataan itu sebenarnya bisa dilewati dengan apa? Dengan dukungan, ya. Nah, itu kita coba apa, Bu? Mencoba mencari penyebab, ya. Penyebab dari menyerah. Nah, menyerah ini bisa sampai pada titik putus asa. Jadi kalau menyerah kan berarti kan sebenarnya bagian dari putus asa. Menyerah itu. Ya. Nah, di dalam Al-Quran ada 2 istilah untuk menyerah atau putus asa. Pertama, al-ya'su. Apa? Ini ada di surat Yusuf ayat 87, Ustadz Aan. Al-ya'su. Jadi menyerah itu dalam Al-Quran ada 2 istilah. Pertama, ya'sun atau al-ya'su. Ibu, kalau pakai alif lam, jangan pakai tanwin, al-ya'su. Atau ibu alif lamnya dibuang, ya'sun. Ya. Artinya menyerah atau putus asa. Ya. Dilihat surat Yusuf ayat 87. Baik, kita baca ta'awuz bersama-sama. Lanjut ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون Sadaqallahul azim. Iya, teman-teman, ini kalau diceritakan riwayatnya kan agak panjang, ya. Ini cerita tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub itu siapa? Ayahnya Nabi Yusuf, alias Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Betul nggak? Ibrahim, Ismail, Ishak, ya benar. Jadi Nabi Yakub ini anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Ya. Nah, Nabi Yakub punya 12 anak. Ada namanya Yehuda, Naftali, Simeon, ya. Ya nama orang, adik kamu tuh. Simeon teh bahasa Ibrani, ya kan gitu. Jika orang Ibrani mah bingung, ada Ujang Sukarsa, kan? Ujang Sukarsa, ya gitu. Ya. Nah, ada 12. Saya lupa nama-namanya secara detail, tapi yang jelas ada Yusuf, ada Yehuda, ada Naftali, ada Simeon, ada Dan, ada Gan. Itu bahasa-bahasa Ibrani, ya kan gitu. Ada Benyamin, pokoknya 12 lah gitu ya. Saya lupa, cuma berapa tadi saya sebut. Ya, sisanya Anda cari lagi ya. Nah. Di antara 12 anak itu, Yusuf yang paling soleh, paling bager, ya, paling ganteng. Ternyata ada saudaranya Yusuf yang iri, yaitu Yehuda. Yehuda ini iri nih. Lalu dibikinlah makar. Seolah-olah Yusuf itu dimakan serigala.
Padahal bajunya dilepas, lalu diambil binatang, dibunuh binatang itu, lalu dioles-oles ke bajunya Yusuf. Nah, lalu dia balik, ayah, adik kami tercinta dimakan serigala. Gitu. Jadi Yehuda ini bawa Yusuf dan adik-adiknya yang lain ke hutan berburu. Lalu diomongin ke bapaknya. Siapa bapaknya? Yakub. Nah, tapi Yakub feelingnya mengatakan ini Yusuf tuh masih hidup gitu. Ya, dan Anda tahu dalam riwayat bahwa Yusuf ini dimasukkan ke sumur. Lalu ada sekelompok saudagar, pedagang mencari air, ternyata di situ ada Yusuf. Diambillah dan Yusuf ini dijual lumayan ya sebagai budak. Nah, dan akhirnya qadarullah Yusuf ini menjadi budak di kerajaan dan sengaja dicari budak yang tangannya halus karena dulu budak yang mahal itu yang tangannya kasar. Kenapa? Dicari budak yang tangannya halus. Iya murah, justru murah. Tapi kenapa itu kerajaan butuh budak yang tangannya halus? Untuk merawat perhiasan-perhiasan istrinya Perdana Menteri. Mata Yusuf mah kerjanya di kamar Perdana Menteri istri mata dielap. Atuh berlian teh mun ku tangan badag mah caroplok, Bu. Paham nggak? Abayang teh. Nah, misalnya nih berlian nih kan kudu tangan halus. Nah, dicarilah budak nu ngelap. Nah, zaman dulu budak teh tangannya kudu kasar. Nah, kabayang teh perhiasan-perhiasan istrinya Perdana Menteri itu atau raja itu lamun dipegang ku tangannya kasar, hancur, cincin caroplok gitu. Nah, itu sebabnya kenapa ya kok Yusuf ada di kamarnya Julaiha. Kan gitu kan? Nah, gimana itu? Pas Julaiha masuk ke kamar, ada Yusufnya. Sering Yusuf teh bebersih gitu kan gitu. Lama-lama Julaiha tertarik sama Yusuf, dah kasep Yusuf teh. Jauh jong bapak mah. Jauh jong kita menjauh. Kan gitu. Nah, tapi kemudian ketika Yusuf diajak berbuat dosa, Yusuf lari, ya. Lari keluar. Kenapa keluar? Karena dia yakin kalau di luar kamar mah ada budak-budak yang lain. Kalau saya jadi Yusuf, lari, kunci-kunci panto. Yang tutup-tutup jendela. Nah, ya. Nah, teman-teman, ini cerita di wilayah Yusuf. Cerita di wilayahnya Yakub. Yakub berpuluh tahun mengatakan, aku yakin anakku masih hidup. Tapi entah ada di mana, itu feeling seorang bapak. Makanya ya bunaya, tadi dibacakan oleh Ustadz. Wahai anak-anakku, fatahassasu min Yusuf wa akhih. Cari berita tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang yang kafir. Jadi kata Yakub saat itu sampai buta. Menua sampai buta kan gitu. Mengatakan pokoknya cari Yusuf. Nah berarti Yakub tipe apa? Orang yang tidak mau menyerah. Nih, tidak mau menyerah. Bahkan dia bilang sama anaknya, pokoknya cari, kamu jangan menyerah. Jangan kamu berputus asa dari pertolongan Allah. Sebab kalau Allah sudah nolong, yang kata kamu nggak mungkin, itu mungkin. Yang kata kamu nggak bisa, kalau Allah sudah nolong, pasti bisa. Nah pelajaran berharga bagi kita adalah, ini Yakub dari mulai matanya terbuka, sampai beliau itu diriwayatkan tidak bisa melihat, ya, tidak pernah berputus asa untuk pokoknya ya pasti Yusuf teh masih hidup. Pokoknya kamu cari dan jangan kamu putus asa dari pertolongan Allah.
Hanya orang kafir yang putus asa dari pertolongan Allah. Ini pelajaran untuk kita. Dalam hidup mah jangan pernah ada putus asa. Karena kalau sudah Allah nolong, bagi Allah mah gampang. Kun fayakun, apapun bisa terjadi. Gitu. Dan setiap kali kita mengalami kesuksesan, itu kan karena Allah nolong kita. Ibu lagi menghadapi anak yang susah dididik, susah diarahkan. Sok bu, sing sabar. Jangan putus asa. Suami diajak pada kebaikan susah, sok. Jangan putus asa. Istri, Pak, jangan putus asa. Karena tidak sedikit. Ya, istri yang tidak soleh, suaminya tidak pernah putus asa. Terus sabar. Sampai akhirnya si istrinya itu wafat. Nah, dan setelah istrinya wafat, akhirnya suaminya nikah lagi dengan istri yang baru. Soleh. Gitu. Jadi Bapak jangan putus asa. Tunggu sampai istri Bapak wafat. Gitu. Nah kan. Atau sebaliknya. Gitu ya. Artinya gini. Pokoknya belajarlah dari Nabi Yakub. Sampai dari mulai beliau masih melihat. Sampai buta. Tetap mengatakan cari. Aku yakin Yusuf masih ada. Kalian jangan putus asa. Karena hanya orang kafir yang putus asa dari pertolongan Allah. Jadi kita ini tidak boleh punya ya'su. Apa ya'su itu? Putus asa. Jadi putus asa, ya'su itu putus asa saat keinginan tidak tercapai. Nah, yang kedua ada yang namanya al-qunuta. Kalau yang tadi apa? Al-ya'suma putus asa karena keinginan tidak dapat tercapai. Kalau al-qunuta itu berputus asa dari hal yang baik. Gini. Kalau al-ya'su putus asa karena tidak dapat tercapai. Ya. Kayak gini, Nabi Yakub tidak putus asa walaupun dia belum bisa mencapai anaknya yang bernama Yusuf. Walaupun akhirnya Allah mempertemukan Nabi Yusuf ini dengan bapaknya, Yakub. Ya kan? Nah, kalau al-qunut, putus asa dari suatu yang baik. Ya. Beda. Kalau yang tadi mah putus asa dari yang kita ikhtiarkan. Yang kita ikhtiarkan. Kalau al-qunut itu putus asa dari suatu hal yang baik. Contoh, ya. Kita ini tidak boleh putus asa dari hal baik. Dari ampunan Allah misalnya. Saya bergelimang dengan dosa. Saya nggak boleh putus asa. Jangan gini. Kenapa kamu nggak tobat? Nanggung. Dosa saya terlalu banyak. Kayaknya Allah nggak akan mengampuni saya. Putus asa dari apa? Dari hal baik. Apa hal baik itu? Ampunan. Jadi kita tidak boleh putus asa dari hal yang baik. Yaitu ampunan Allah. Dan kita pun tidak boleh putus asa dari apa yang kita usahakan. Jadi kalau al-ya'su mah putus asa dari sesuatu yang terlihat, terukur. Ya. Contoh tadi Nabi Yakub mencari anaknya, terlihat terukur, ya kan gitu. Nah, tapi ada juga al-qunut, putus asa dari hal yang baik, dari ampunan Allah. Nah, kita tuh nggak boleh putus asa dari ampunan Allah, gitu, ya. Ustadz bisa dilihat surat Az-Zumar ayat 53. Baik, kita baca ta'awuz kemudian baca ayatnya langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna
Allah yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Nah ibu bapak, ini tolong bedakan ya. Coba Anda juga kayaknya sekilas lihat ayat ini jelas perbedaan antara al-ya'su dan al-qunut. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan hai hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha. Coba perhatikan. Jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Jadi sebanyak apapun dosa kita, mohon ampun saja sama Allah. Dan husnuzon Allah akan mengampuni kita. Maka termasuk putus asa kalau kita mengatakan, aku mah percuma ibadah juga, kayaknya gak akan diterima. Aku mah percuma tobat juga, dosa aku terlalu banyak. Nah itu namanya apa? Putus asa. Tidak boleh putus asa. Ya, termasuk juga putus asa, saya mah percuma berdoa juga. Udah berdoa dari dulu kok gak dikabul-kabul. Itu namanya apa? Putus asa dari kebaikan. Itu namanya al-qunut. Jadi al-qunut itu putus asa dari kebaikan. Nah, kalau al-ya'su mah putus asa dari keinginan yang tidak tercapai. Nah, gitu ya. Jadi kalau al-ya'su mah putus asa dari keinginan yang tidak tercapai. Ya. Nah, kita kayak begini misalnya. Saya pengen punya rumah. Pengen punya rumah. Sampai meninggal saya nggak punya rumah. Tapi saya tidak putus asa, berdoa. Ternyata yang punya rumah adalah anak-anak saya. Mungkin nggak? Lihat ke sini ya. Ente ayano ke. Bisa dipahami maksud saya? Gini. Saya pengen punya rumah. Tapi saya belum dikasih rezeki ku Allah teh. Ngontrak lagi. Sampai saya meninggal. Tapi saya gak putus asa. Saya ikhtiar. Sampai saya meninggal saya gak punya rumah. Bu, anak-anak saya di usia muda semua punya rumah. Pertanyaan saya, ada enggak itu doa saya? Itu saya nggak boleh putus asa. Paham? Nah gitu. Kayak bapak saya bilang sama emak. Orang mah ngadoa we. Bisa haji. Bapak saya nggak sempat haji karena keburu meninggal. Tapi ibu saya bisa haji. Saya tiap tahun haji. Beberapa adik saya sudah berhaji. Pertanyaan saya, itu ada doa bapak saya nggak? Nah gitu, paham maksud saya? Jadi boleh jadi bapak saya tidak merasakan haji, udah keburu meninggal, gitu. Dan rezekinya waktu itu belum ada, dan saya pun saat itu belum mampu memberangkatkan haji kan untuk bapak saya, gitu. Belum mampu saya. Tapi setelah bapak saya meninggal, saya bisa berangkat haji, adik saya bisa berangkat haji, ibu bisa saya bawa haji. Nah, saya berani jamin. Itu adalah bapak saya tidak ya'su, tidak putus asa. Keun bapak teu haji atuh barudak haji gitu loh. Keun bapak teu boga imah atuh barudak mah boga imah. Nah, ya. Keun saya mah sakola nganepi ka SMA eta ge DO. Semoga anak-anak saya mah atuh minimal sarjana. Tah paham nggak? Itu banyak loh orang tua yang cek atuh bapak teu bisa sakola, maraneh sakola. Sok atuh bapak teu bisa haji, maraneh haji. Nah itu namanya tidak putus asa. Jadi
Kalau ya'su mah putus asa dari keinginan yang tidak. Nah, kita nggak boleh putus asa. Saya tidak mendapatkan, mungkin anak saya, mungkin cucu saya. Tapi saya terus minta sama Allah dan ikhtiar. Paham maksud saya? Nah gitu. Ya. Ibu berjuang untuk hafal Al-Quran. Tetap tidak bergeser dari 6 surat. Juz amma. Tapi cucu ibu SMP udah hafiz. Mungkin. Boleh jadi ibu, jeritan hati ibu, nu nyaris putus asa teu apal-apal Quran. Nepi ka guru nage lieureun. Ya. Tapi ibu berjuang. Ya Allah, saya pengen hafal Quran. Tapi Anda menunjukkan Anda tidak pernah putus asa. Benar Anda tidak hafal Quran. Tapi cucu Anda boleh jadi SMPT sudah hafal Quran. Nah kayak gitu Bu. Hidup mah tidak boleh ya'su dan tidak boleh al-qunut. Kalau kunut mah berputus asa dari kebaikan. Jadi gini, kalau berdoa nggak boleh putus asa. Ya, paham? Sudah berdoa, sudah dikabulkan. Insya Allah di waktu yang baik menurut Allah akan dikabulkan. Gitu, ya. Jadi dalam berdoa, dalam bertobat kita tidak boleh putus asa. Dalam ikhtiar secara duniawi kita tidak boleh putus asa. Gitu. Kenapa Bu? Iya. Ya. Gini, Nabi Yakub akhirnya bisa menemukan tapi butuh waktu yang lama. Perjuangannya. Sampai beliau udah usia tua dan ketika bertemu dengan Yusuf ya tidak lama beliau wafat. Nah, ada yang bisa merasakan, ada juga yang mungkin dirasakannya yang tadi. Misalnya saya pengen hafal Quran. Saya menepi ka maot teh hafal Quran. Tapi mungkin cucu saya. Paham ya? Nah gitu. Mungkin saya sekolah teh SMP wae 4 tahun. SD 7 tahun. SMA 5 tahun. Ya. Tapi boleh jadi cucu saya. Ya. Nah, usia 20 saja sudah doktor misalnya. Kan kita nggak tahu. Makanya kita tidak boleh putus asa. Kalaupun nggak sama kita, mungkin sama anak cucu kita. Gitu. Ya. Oke Ibu, Bapak, minggu depan kita lanjut. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.